2024. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mungkin di sini saya ingin memperkenalkan diri kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Intan Kesuma selaku moderator dalam acara kita pada pagi hari ini. Nah, jadi pada acara kita pagi ini kita akan melaksanakan demonstrasi dan juga sosialisasi mengenai pembuatan ekoenzim serta dari sabun dan ekoenzim. Langsung saja mungkin kita kepada Ibu Yati untuk mendemonstrasikan pembuatan ekoenzim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Jadi tadi dan semalam juga sudah diperkenalkan ya untuk kesempatan yang kedua kalinya pada hari kedua ini. Jadi yang saya hormati Bapak Adnur Syaf AMD selaku Kepala Kepengeluan di Bagan Batu, dan kami semua yang tim pengabdian dari UNRI baik pun yang dari USU. Jadi sesuai dengan arahan dari moderator tadi, pada pagi hari ini kita akan mengadakan pembuatan ekoenzim. Oke, jadi sesuai dengan materi atau bahan yang sudah berada di Bapak semua, itu ada penemu ekoenzim. Siapakah yang menemukan ekoenzim ini pertama sekali? Nah, itu ditemukan oleh Dr. Rosukon Pompangpong. Ini orang Thailand ya. Jadi dia melakukan riset lebih dari 30 tahun untuk menemukan sebenarnya bagaimana cara memproduksi ekoenzim melalui proses fermentasi bahan atau sisa organik, gula, dan air. Jadi ada 3 komponen di sini yang kita gunakan: bahan organik atau limbah tadi, sampah, sisa, ya, kemudian air dan gula. Ya, jadi ada ketiga ini melalui proses fermentasi atau peragian. Jadi kalau sering kita buat melihat pembuatan tape, nah ini sama prosesnya, ya, proses fermentasi. Kemudian kenapa penting pembuatan ekoenzim ini? Jadi seperti yang sudah saya ulas juga sedikit kemarin, bahwa dalam proses fermentasi ini akan dihasilkan O3 atau sering disebut sebagai ozon. Produksi menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Jadi kalau Bapak makan, kemudian ada ibu-ibu yang memasak, ada sisa-sisa organiknya dibuangnya saja begitu saja, maka dia sudah berkontribusi untuk menghasilkan gas metan. Maka makin hari kita rasakan panas kan Pak, kalau kita bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah ini, maka alangkah baiknya kita memilah sampah-sampah organik kita supaya kita terhindar dari panas bumi yang semakin panas ini. Kemudian yang ketiga, dari proses fermentasi ini dapat mengubah amoniak atau NH3 menjadi nitrat atau NA3. Nah, N ini, nitrogen ini sangat berfungsi untuk tanaman. Nah, Bapak pernah beli pupuk kan, namanya NPK. Ya, ada di situ nitrogen. Nah, di ekoenzim ini juga ada nitrogen. Maka bisa dia digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Kemudian yang keempat, dia mengubah CO2 menjadi karbonat yang bermanfaat bagi tanaman laut dan kehidupan. Nah, jadi ini juga sangat bermanfaat. Kita kalau buang misalnya ke danau-danau, maka dia akan bisa digunakan sebagai nutrien untuk tanaman yang ada di dalam. Apa saja kandungan pada ekoenzim ini? Jadi di sini yang pertama itu ada asam asetat, dapat membunuh kuman dan bakteri. Kemudian etanol dapat berfungsi sebagai desinfektan, ya. Kemudian enzim, di mana enzim yang ada di dalamnya adalah lipase, tripsin dan amilase yang mencegah dan membunuh bakteri patogen. Bakteri patogen itu seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita diare, itu yang menyebabkan kita diare itu adalah bakteri Escherichia coli. Maka dia mampu untuk membunuh bakteri itu. Maka kalau misalnya kita
bertahan. Dan kita tidak tahu ya, tadi kalau disemprot di pasar itu dengan air kan bisa aja ada Escherichia coli ataupun bakteri-bakteri lain. Maka kalau kita bawa ke rumah, bisa kita cuci dengan cairan EcoNZ ini dengan perbandingan 1:300. Jadi terhindar dari bakteri. Kemudian koloni bakteri asam laktat. Nah, ini merupakan bakteri baik di dalam tubuh. Jadi sangat baik kita gunakan misalnya untuk mencuci sayur-sayuran ataupun mencuci bahan makanan yang lainnya yang memang wajib kita cuci. Ya. Nah, ini bromelin ini baik untuk melunakkan daging. Jadi bagi Bapak Ibu pernah memelihara ayam yang sudah tua, ya, kemudian direndamlah sebentar pakai menas supaya lunak daging. Sebelum dimasak direndam kira-kira 30 menit. Nanti udah nampak dagingnya itu agak empuk dan Kalau yang busuk dibuang aja ya. Bapak Ibu yang busuk nggak usah diikutkan. Boleh masukkan yang busuk. Ya, yang harusnya kalau nggak busuk nggak bisa makan, Bu. Bukan yang begini maksudnya. Siap. Ini yang busuknya. Kemudian ini semua busuk. Kalau makan Nggak bisa. Karena apa? Karena enzimnya sudah nggak aktif lagi. Banyak protes Pak. terlalu banyak. Kemudian cuci pakai air. Kalau untuk pupuk nggak usah dicuci, langsung. Iya, itu selesai. Kalau untuk Kalau untuk ternak, untuk pupuk nggak usah. Namun kalau untuk pribadi, nasi sembilan luka, ambil coba bahan organiknya atau sampah organiknya. Mau pusat ini. Jadi 5 kilo, baru 5 kilo. Ya, ini bentuknya yang jumlahnya sebanyak 600 gram. Kita tambahkan ke 1,5 liter air. Jadi ini karena menunggu 2 jam, kami sudah tambahkan keluar, bapak-bapak, supaya kita nggak terlalu sore kali pulangnya. Ya, jadi ini tadi sebanyak 600 gram.
1920. Masih ada buihnya. Warna hijau. Warna. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu serah terima aset-aset dari Universitas USU ke Kepenguluan Bangan Batu. USU dan UNDRI ke Kepenguluan Bangan Batu. Mungkin Ibu dan Bapak